Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman dari program studi S1 Pendidikan Kimia dengan NIM 15162420007. Di sini saya akan mempresentasikan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, yang pertama, pendahuluan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari simbol-simbol atau kata dan kalimat yang digunakan oleh sekelompok orang untuk berinteraksi. Bahasa memungkinkan individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan informasi yang efektif. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia dan merupakan bagian dari keluarga bahasa Austronesia. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional yang berfungsi yang menghubungkan berbagai suku, budaya, dan daerah di Indonesia yang kaya keanekaragaman. Selanjutnya ada asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan lingua franca di wilayah Nusantara sejak zaman perdagangan. Penggunaan bahasa Melayu meluas di antara berbagai suku dan budaya di Indonesia. Selanjutnya ada definisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan oleh suatu bangsa untuk mewakili identitas dan budaya mereka. Dalam konteks Indonesia, bahasa nasional merujuk pada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keragaman suku dan budaya. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menghubungkan masyarakat dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang budaya. Yang kedua, penguatan identitas. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari menumbuhkan rasa bangga dan kesatuan di kalangan rakyat. Selanjutnya, ada definisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan secara resmi dalam urusan pemerintahan, administrasi, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, bahasa negara merujuk pada bahasa Indonesia yang diatur penggunaannya dalam konstitusi dan berbagai peraturan. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama ada media komunikasi resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua dokumen resmi pemerintahan, termasuk undang-undang, peraturan, dan surat menyurat. Hal ini memastikan bahwa informasi dapat disampaikan secara jelas dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, yang kedua ada pendidikan dan pengajaran. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Hal ini mendukung proses belajar mengajar dan memastikan siswa memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya ada pemberdayaan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa pengantar. Bahasa Indonesia diatur sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Nah, yang kedua ada materi kurikulum. Seluruh materi ajar dalam kurikulum nasional disusun dan disampaikan dalam bahasa Indonesia, mencakup semua mata pelajaran. Nah, yang ketiga ada pengembangan keterampilan bahasa. Program-program ekstrakurikuler dan kegiatan literasi yang didukung pembelajaran bahasa Indonesia diperkenalkan di sekolah-sekolah, termasuk lomba puisi, debat, dan penulisan kreatif. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada dominasi bahasa asing. Globalisasi menyebabkan meningkatnya penggunaan bahasa asing.
terutama bahasa Inggris dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, teknologi, dan pendidikan. Nah, yang kedua ada akses informasi. Banyak informasi dan konten digital yang tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga menantang kemampuan bahasa Indonesia dan menjadikan masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa asing di dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, slide terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Dalam konteks keragaman budaya dan etnis, bahasa ini berfungsi sebagai pemersatu rakyat Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan pemerintahan, pendidikan, dan media. Ini menjamin akses informasi yang merata dan memastikan bahwa semua warga negara dapat memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku. Sekian dari saya presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.